Yos, kita kembali lagi ke saga One Piece. Segala informasi tentang wakil Kapten Akagami itu memang menarik informasinya teman-teman. Setelah anime One Piece berkali-kali memperlihatkan kengerian nih orang nih, Bagman sendiri dianggap menyetarai bahkan beberapa hal. Dia itu mengungguli rekannya tersebut, si Akagami rambut merah. Kita melihat sendiri ya betapa ketenangan Bagman itu sangatlah luar biasa di pertempuran melawan Admiral, pertempuran Akagami Pirates menghadapi Kaido, Kizaru, apalagi hanya melabrak kelompok kapal Eustace Captain Kid yang menuju ke Elbaf. Itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi tuh orang nih. Jika sebelumnya Captain Kid dan kelompok kapal diajari itu oleh Ben Bagman, dialah orang yang melakukan pertama kali sebelum Shanks loh. Pria yang memiliki aura karismatik ini dianggaplah yang silver relicnya kelompok rambut merah. Dia punya bounty yang lebih dari miliaran pastinya, dan ada beberapa hal yang membuatnya itu menarik sebagai seorang bajak laut teman-teman. Bagaimana sepak terjangnya itu, hingga selain sang sendiri beberapa hal pula, Luffy itu malahan lebih menghormatinya loh sebagai seorang leader, wakil kapten, dan seorang bajak laut legendaris. Yuk kita kupas lagi di sini deh informasi tentang Mr. Ben Bagman itu. Kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini nakama. Buat kalian para pecinta anime shonen nih, channel itu akan berikan beragam pembahasan seru lainnya. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Kalian sepakat nggak jika kita bilang seperti ini teman-teman? Seorang seperti Ben Bagman ternyata sudah ditempatkan oleh Oda Sensei pada saga-saga penting dan menguras energi kan? Pria ini telah menjadi sosok legenda bak Raja Kegelapan dalam Akagami Pirates. Dalam volume 4 miliar kala itu disebutkan bahwa dia itu tidak pernah ada lawan manapun yang tak tertembus tubuhnya jika Bagman sudah menggunakan senapannya itu yang dilapisi Bushoku no Haki. Dalam informasi lainnya dikatakan pula pasti nih jika Ben Bagman itu adalah ahli dalam menggunakan senapan, yang mana ia akan memfokuskan serangan pelurunya dengan penetrasi luar biasa kuat tuh. Apa kalian berpikir Ben Bagman sudah sampai situ aja kemampuan gila-gilaannya? Belum cuy, kita juga nggak yakin jika hanya seperti itu. Menurut berbagai informasi yang berkembang, Bagman itu adalah seorang ahli warna persenjataan atau yang dikenal Bushoku kan. Dia mampu manipulasi peluru-peluru miliknya itu seperti kebanyakan para bajak laut lainnya. Dia bahkan di tahap paling tinggi dengan cepat mampu manipulasi bentuk tangan maupun kakinya dengan berubah warna menjadi hitam itu. Nah jika sudah seperti itu, disebutkan jika peluru atau bahkan senjata saja bisa ditangkisnya loh. Ditangkapnya itu dengan tangan kosong. Logikanya jika sebuah peluru berkecepatan tinggi melesat ke seseorang lain, Ben itu bisa bergerak cepat menangkap lalu menghancurkan peluru itu saking kuatnya Bushoku Haki miliknya. Sungguh kemampuan haki persenjataan yang luar biasa tuh. Ada informasi teman-teman yang penting yang menghebohkan saat One Piece 1030 rilis kala itu. Tahu kenapa? Faktanya Ben Bagman juga seorang pengguna Hosoku Haki, sang pengguna haki Raja Penakluk. Sama seperti Akagami, dia sudah berada di taraf luar biasa mematikan nih. Kala itu dalam One Piece 1030, Ben itu sempat menggertak para Kroco itu hanya dengan mengerutkan daginya, dan tatapan monster seperti Akagami, mereka semuanya langsung mundur. Banyak yang bilang aura itu seperti apa yang pernah dilakukan Roronoa-Zoro ya ketika ia belum sadar jika dia itu punya haki raja. But Ben Bagman, dia pasti berbeda dan menyembunyikan sesuatu. Di usianya yang sudah 50 tahun yang tentu lebih tua mungkin 10-11an tahun dari Akagami ya, Bagman tuh nyatanya juga sudah lebih berpengalaman 7 tahun dibandingkan Takanome dalam menjadi bajak laut pula. Nah itulah kenapa secara ketenangan dia sangat berbeda dibandingkan para bajak laut yang pernah muncul seperti Takanome yang kita sebutkan tadi ya, Akagami, dan juga beberapa hal yang familiar flamboyan di masanya. Aura itu seperti sang Raja Kegelapan Rayleigh kan. Malahan semua dari kita pasti menunggu nih bahwa kemampuannya akan dimunculkan dalam kilas balik atau bahkan sebuah saga di Elbaf-nya itu nanti. Bagaimana dia akan lagi-lagi bertemu dengan orang yang nantinya akan bergairah bertempur dengannya seperti Kizaru dan beberapa admiral lainnya di sana.
atau mungkin beberapa raksasa Elbaf ya. Banyak teka-teki memang kenapa dari awal Oda selalu mempertemukan Backman dengan orang-orang penting macam Kizaru dan juga hal-hal tersebut. Apakah memang terjadi informasi yang belum ditampilkan? Karena jika untuk kasus Kizaru sendiri, umur mereka tuh sama-sama 50-an ya, meskipun Kizaru lebih tua 7-8 tahunan darinya. Apakah benar teori yang berkembang sebenarnya mereka berdua itu sudah paham sejak kecil dan saling mengenal? Apalagi Kizaru sekarang sudah menunjukkan aksinya di Egghead dan dia juga remuk redam di sana kan. Malahan dia menyesal telah menyelesaikan Vegapunk itu. Apakah dia juga akan mengingat tentang kisah Ben Beckman sendiri yang mungkin akan berkembang di Elbaf itu nanti? Nah, kalian ingat kan momen pertama kali ketika Sang menghentikan peperangan Marineford dan dia menggunakan Gripponnya itu untuk tidak membuat angkatan laut kecil itu gugur, yang di kemudian masa mungkin loh ya dia adalah admiral terbaru tersebut, Kapten Koby coy, dari murid kami itu sendiri. Faktanya nih, ketika Sang menghadapi Akainu, Ben Beckman tuh memilih untuk menodongkan pistolnya kepada si Admiral Cahaya Cepat Angkatan Laut itu kan, dengan sigap sudah duduk di atas dek kapal itu dan menggertanya seperti ini, "Don't do anything Kizaru." Wah, itu bukanlah menarik. Oh, Ben Beckman telah respon dari Kizaru. Lalu dia mengatakan kepada Ben. Nah, dari sini kisahnya tersebut juga berlanjut lagi ya. Mereka bertemu di kisah Red Movie-nya. Bukankah itu menarik? Dan dia mengatakan ini akan lebih menarik kan Kizaru. Nah, dari kedua level kekuatan mereka dan besar Hosoku dan Busou Shokuhaki itu, nyatanya karismatik seorang wakil kapten itu begitu bersinar. Beberapa momen ia melebihi Akagami dan kala itu sudah terungkap dalam informasi volume tersebut. Dikatakan Ben Beckman itu adalah playboynya Akagami Pirates. Dalam artinya dia begitu digilai oleh para wanita kan, karena karismanya tersebut mungkin ya, karakter dan juga kegigihannya itu luar biasa. Dia itu jauh lebih dewasa daripada Akagami Sang sendiri yang merupakan kaptennya sekaligus orang yang sering ia lindungi sebagai support sistem terkuat. Makino-san dan para orang-orang di desa Fusa bahkan juga sering heran, mereka itu bajak laut ya, tetapi dua orang tertinggi dalam kelompok itu tidak seperti bajak laut. Mereka berdua begitu bijaksana, baik hati, apalagi sang wakil kapten Ben Beckman, dan itu juga diakui oleh beberapa orang penting. Ada momen menarik kala itu yang terjadi dengan Mugiwara Luffy yang akhirnya itu membuatnya takjub dan respect dengan Ben Beckman tuh. Kala itu ketika Luffy sedang bersedih dan kesal pada Sang karena meninggalkan Uta yang membuatnya menangis itu, dia secara personal didatangi langsung oleh Ben Beckman dan secara emosional memberikan nasihat pada Luffy yang akan terus diingatnya. "Yo Luffy, cemburu sekali sambutanmu itu. Kalau yang memanggilmu bos, apa kau akan senang? Nah, dengarkan Luffy, maafkan si bos itu ya. Setiap manusia itu punya 1-2 rahasia yang ingin dia pendam, begitupun bos sendiri." Lalu ketika Luffy dihajar habis-habisan oleh para bandit itu, di sanalah Ben muncul kembali. Dia menggunakan sedikit gertakan haki rajanya yang bersuasana begitu mencekam kan. Dalam gendongan Ben Beckman yang sama seperti yang sering dilakukan kepada cucunya itu, Luffy mendapati nasihat lagi ketika ia begitu berambisi menjadi lebih kuat. Ben mendengarkannya dengan serius dan mengatakan seperti ini, "Ya, kau memang harus menjadi lebih kuat lagi Luffy. Dari semua karakter selain Garp, hanya Ben Beckman lah yang melakukan hal itu pada Luffy sendiri seperti keluarganya. Meskipun dia itu terdoktrin oleh Akagami, tetapi dia begitu respect dan sangat menghormati sang wakil kaptennya tersebut. Jika ditarik lebih panjang lagi dari sisi emosional yang ada di dalam ini, memang sepertinya agak mirip karakter antara Ben Beckman dan juga Rayleigh. Keduanya begitu tulus memberikan nasihat dan perlindungan kepada Luffy, hanya beda waktu timeline saja. Ben Beckman pun juga acap kali dicap sebagai sang raja kegelapan bajak lautnya Akagami kan. Beberapa orang bahkan mengatakan jika level kekuatan Akagami Pirates itu mudah sekali diingat, karena dari sekian banyak petarung mereka hanya Sang dan Ben Beckman, Usopp dan Lucky Rocks yang menggunakan jubah. 4 dari pengguna jubah itu sangatlah khas adalah milik dari Sang dan juga Ben. Para fans menganggap bahwa itulah duo dinamit yang mematikan dalam bajak laut rambut merah. Sepakat ya teman-teman tentang itu? Ini memang relate lagi berdasarkan fakta dan data ya, karena dalam informasi canon dahulu dijelaskan Ben Beckman sendiri itu dikenal memiliki kemampuan efektivitas pertarungan paling tinggi dalam kelompok tersebut. Jika mereka ingin bertempur dan menghabisi lawan tanpa membuang-buang waktu, maka Ben akan turun dan melakukannya.
Itu sudah terjadi ketika kelompok kapal Eustace Kid hancur berantakan. Dirinya menyandang sebagai wakil kapten dan diakui oleh semua anggota Akagami Pirates kan, karena karakternya yang diam-diam selalu mendukung para anggotanya dan dicap sebagai penasihat terbaik dan orang yang mampu mengimbangi seseorang seperti Sang sendiri. Sungguh kemampuan yang gila dari seorang pria yang berumur setengah abad dengan berbagai pengalaman tempur tuh, perjalanan naik turun, dan pria yang dicap selevel admiral bahkan Yonko dunia baru. Ini bukan kisah yang dilebih-lebihkan dari seorang misterius seperti Ben Beckman, tetapi sang raja kegelapan selalu hadir di setiap eranya kan. Era ini adalah eranya Akagami Pirates, dan di kelompok tersebut mereka memiliki seorang jenderal tangguh di balik kuatnya kelompok rambut merah yang menjadi kartu as andalan mereka, Mr. Ben Beckman. Nah, kalian juga sependapat tentang itu? Dan keadaan akhirnya menuju ending itu, mereka sudah siap berangkat ke Elbaf sendiri teman-teman. Pertemuan antara dua Yonko itu juga harusnya melibatkan beberapa orang. Dan ingat ya, tidak hanya Sang Luffy, Usopp, Yasop, Robin, dan yang lainnya, tetapi tetap saja sejak dahulu, bahkan sejak di movie Uta selesai kala itu, Beckman itu juga pernah menyelamatkan Luffy dari seorang bandit yang kita jelaskan tadi. Semua anggota kru kapal Akagami juga mengakuinya. Hanya Ben Beckman lah yang Luffy sendiri sejak muda selalu mendengarkan omongannya tuh, karena dia paling bijak, jadi Luffy sangat menghormatinya. Nah, segalanya tentang Ben Beckman, dan beberapa lainnya dia sangat dihormati Luffy sendiri pada akhirnya. Nah, sepakat nakama semuanya, ini akan menjadi menarik kisah Ben Beckman di Elbaf nanti. Sepakat? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.